Cuman saya nanti izinkan untuk nanti nggak usah saya hostnya ya, tapi saya izinkan untuk share screen saja, gitu ya. Oke, itu sudah cukup ya, kita masuk ke materinya bisa. Oke, materinya kemarin kita sudah masuk ke materi tentang perbagian bunga, mulai dari reseptakulum ya. Kemudian kita masuk dari reseptakulum masuk ke kaliks, korola, kemudian ke alat kelamin bunga ya, ada stamen dan pistil. Nah, oke, sebelum kita mulai, kemarin kita belajar dulu tentang keadaan bunga ya. Keadaan bunga itu dia simetrinya bagaimana? Ada asimetri, zigomorfus dan actinomorfus ya. Kemudian kita lihat lagi tentang bagaimana letak sepal terhadap sepal yang lainnya atau petal terhadap petal yang lainnya yang disebut dengan aestivatio ya. Ada yang aperta, valvata, induplicativa, reduplicativa dan imbricata ya. Aperta terbuka, valvata, induplicativa berkatup terlipat ke dalam, reduplicativa berkatup terlipat keluar gitu ya. Nah, kemudian ada imbricata. Imbricata ada contortus ya yang mirip, kemudian ada quincuntialis dan cochlearis ya. Contortus apabila terpuntirnya ke sebelah kiri, lihat patokannya adalah yang di luar ya, yang di luar adanya di mana? Kalau di kanan dia berarti terpuntir ke sebelah kanan. Kalau yang di luarnya di kiri berarti dia terpuntir ke kiri ya. Kalau terpuntir ke kanan berarti dia dinamakan contortus dextrorsum. Kalau terpuntirnya ke kiri berarti dia termasuk yang contortus sinistrorsum. Ya. Kemudian berikutnya mengikuti rumus 2/5, quincuntialis. Ya. Quincuntialis apabila ada dua yang benar-benar di dalam dan dua yang benar-benar di luar dari 5 petal. Ya. Kemudian ada cochlearis. Cochlearis itu ada satu yang benar-benar di dalam dan satu benar-benar di luar dari 5 petal. Ya. Cochlearis ini ada fisnal, distal, abaksial, dan adaksial. Ya. Fisnal berarti antara yang benar-benar di dalam dan benar-benar di luar itu berdekatan. Distal berarti antara yang benar-benar di dalam dan benar-benar di luar itu berjauhan. Ya. Sedangkan cochlearis naik dan turun ini patokannya adalah dari yang benar-benar di dalam. Ya. Apabila yang benar-benar di dalam terpotong sumbu utama, berarti dia adalah cochlearis naik atau cochlearis abaksial. Sedangkan apabila yang benar-benar di dalamnya itu tidak terpotong sumbu utama, berarti dia adalah cochlearis adaksial. Ingat ya. Masih ingat? Kok langsung pegang kepala? Bingung ya. Kemudian kita masuk ke perbagian bunga ya. Pedicellus tidak dibahas, langsung ke reseptakulum ya. Jadi reseptakulum itu ujung dari pedicellus ya. Jadi ujung dari pedicellus itu langsung mendukung dari bagian bunganya ya. Ada yang mendukung ke antofor ke corolla atau calyx ya, atau sebetulnya antofor. Ada yang mendukung dari stamen atau disebut androfor ya, ada yang mendukung pistil atau ginofor ya. Ada juga yang mendukung dari stamen dan pistilnya atau yang disebut dengan androgenofor ya. Dan bentuknya juga ada yang cakram, kemudian ada rata, ada atau reseptakulum terhadap periantium. Ya, periantium itu yang berada di atas periantium dinamakan hipogin. Ya. Apabila periantium sejajar dari reseptakulum disebut perigin. Nah, apabila reseptakulum itu berada di bawah dari periantium berarti disebut epigin. Nah, yang di bawah itu seperti apa nih? Seperti ini. Ini reseptakulum ya. Sedangkan ini adalah periantiumnya. Reseptakulum ada di bawah di sini. Berarti dia termasuk yang epigin. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke materi yang baru yaitu kaliks ya. Lingkaran kalau misalnya kita membuat diagram dan rumus bunga, insya Allah nanti praktikum akan di membuat diagram dan rumus bunga ya.
Nah, biasanya dibuat lingkaran-lingkaran ya. Reseptakulum tidak ikutan. Mulai dari epikaliks atau kaliks ya. Kalau misalnya ada epikaliksnya nggak udah. Lingkaran yang pertama ada kelopak dulu. Lingkaran yang kedua adalah korola. Ya, kita menggambar. Lingkaran yang ketiga adalah stamen. Lingkaran yang berikutnya adalah pistil. Kenapa dibuat lingkaran-lingkaran seperti ini? Karena biasanya yang paling luar ini kaliks dulu, ya. Masuk lingkaran yang kedua ini korolanya. Masuk lagi baru stamen. Ya, paling tengah itu adalah pistil. Betul tidak? Ada tidak yang pistilnya di luar gitu ya? Stamen dulu ya, baru pistil. Ada tidak? Tidak. Ya. Jadi kalau misalnya kita membuat rumus dan diagram bunga, insya Allah nanti pada saat praktikum kalian akan praktek ya untuk membuat rumus dan diagram bunga ya. Tapi untuk perkuliahannya mungkin kita akan mengikuti ya rumus dan diagram bunga setelah nanti ya setelah kelamin bunga baru rumus dan diagram bunga ya. Jadi duluan praktikumnya sebelum kuliahnya nggak apa-apa. Nanti pas kuliah tinggal konfirmasi ya. Oke. Baik ya. Untuk rumus dan diagram bunga nanti kita pending, tapi saya mengenalkan terlebih dahulu. Untuk kaliks ini lingkarannya paling luar, ya. Kemudian ini korola, ya. Ini stamen dan ini pistil, ya. Oke, bagian dari pistil. Nah, kita kenalan lagi sekarang tentang kaliks. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke perkuliahan ke materinya, ya, itu kita harus kenalan dulu apa yang akan kita bahas, ya. Yang pertama kita bahas adalah tentang kaliks. Apa yang dimaksud dengan kaliks? Kita bayangkan ya, kita resapi dari pengertian ini ya. Daun-daun hiasan bunga yang merupakan lingkaran luar. Nah, kalau misalnya kita lihat daun-daun hiasan bunga atau periantium itu kan ada dua ya. Ada kaliks, ada korola. Betul? Hiasan bunga itu ada kaliks, ada korola. Nah, kalau misalnya kaliks saja ya. Kaliks kalau kita buat lingkaran seperti tadi ya, yang paling luar apa? Kaliks apa korola? Korola, kaliks ya. Korola yang di dalam ya, kaliks yang di luar, benar ya. Jadi yang sebelah luar, tapi kalau misalnya daun-daun hiasan bunga saja jawabannya ada dua, ada kaliks dan korola. Untuk lebih jawabannya hanya kaliks saja, jadi ada jawaban lingkaran luar. Nah, ini ada tambahannya, biasanya berwarna hijau seperti ini ya. Kalau misalnya ada kata biasanya berarti ada yang tidak biasa ya. Ya, nanti kita bahas yang tidak biasanya. Biasanya juga lebih kecil dan lebih kasar ukurannya daripada bahan dalam itu apa? Korola ya. Jadi biasanya warnanya hijau ya, biasanya. Kemudian biasanya lebih kasar, kali ini lembut ya, bisa setelah ini boleh sentuh-sentuh ya, lebih lembut ya. Lebih kasar ya. Kemudian juga biasanya lebih kecil daripada korola. Itu biasanya, tapi ada yang tidak biasa. Nanti kita bahas yang tidak biasa. Lihat ya. Paham ya? Berarti itu yang dinamakan dengan kalik. Nah, itu adalah sifat-sifat dari kaliks ya. Ada yang mus aestivatio ya. Ada yang aperta, palpata, induplicativa, reduplicativa, dan imbricata. Kalau yang lepas bebas. Tapi yang berlekatan dia memiliki 3 sifat ya. Partitus, visus, dan lobatus. Apa yang membedakan gitu ya? Kalau misalnya kita lihat gambar ini ya, gambarnya gini lah misalnya ya. Ini adalah kaliks ya kan berlekatan semua ya. Ada yang partitus, partitus berarti dia bercangapnya lebih dari setengahnya. Kalau visus berarti bercangapnya setengahnya kira-kira ya. Kalau lobatus ya sedikit gitu ya. Nah, ini partitus, ini visus, ini lobatus ya. Kita lihat yang gambar ini. Ini kan berlekatan, tapi yang berlekatannya sedikit kurang dari setengahnya. Berarti ini yang disebut dengan partitus. Ini berlekatannya kira-kira setengahnya. Berarti ini yang disebut dengan visus. Sedangkan yang terakhir adalah ya dia berlekuk saja. Ya berlekuk
katanya panjang antara 1 sekuel dengan lebih dari setengahnya. Nah, yang seperti ini yang dinamakan dengan lobatus. Ya, kita lihat sekarang. Kita lihat yang kaliks dari Hibiscus rosa sinensis ini. Kira-kira ini termasuk yang apa? Visus ini ya. Ini termasuk yang visus karena setengahnya yang berlekatan. Ya. Kalau epikaliksnya termasuk yang apa ini? Ya, kita lihat ya. Ini kita lihat ya. Kalau misalnya yang ini visus, kalau yang ini kira-kira yang epikaliksnya termasuk yang apa? Partitus atau lepas bebas. Ya bisa partitus. Ya. Atau juga lepas bebas. Bentuk dari kaliks ya, sarka simetnya itu adictyomorphous. Nah, yang bentuknya ini boleh menggunakan nama lokal ya. Sebenarnya ada nama ilmiahnya ya. Ada free, ada tubular, ada urceolate, urceolate ya, cupulate, campanulate dan bilbilate, spurate ya. Keren ya. Kita ya untuk ini boleh menggunakan nama lokal ya, tapi tetap nama ilmiahnya kalian pahami juga. Ya, baik. Bentuk dari bentuk kaliks berdasarkan simetrinya. Yang pertama ada bintang, ada tabung, ada trompet, ada mangkuk, ada piala, ada corong, ada lonceng. Wih, banyak, keren. Bintang, ya bintang berarti bentuknya seperti bintang, ya. Ya kalau misalnya kita lihat bentuknya seperti ini, ya. Ya, mungkin kalau misalnya kita lihat seperti pada apa ya, kaliksnya citrus, ya. Kita lihat citrus flower, ya. Kita lihat citrus flower. Terus kaliks aja langsung ya. Kaliks. I hope. Nah, ya. Ini kaliksnya masih ada di sini. Ya. Bentuknya seperti ini, seperti bintang. Ya enggak? Ya. Kalau tidak percaya setelah ini beli jeruk lagi ya. Kemarin kan beli jeruk 2 kilo untuk menentukan apakah dia bentuknya cakram atau tidak. Sekarang cek lagi ya. Apakah bentuknya free atau bintang atau tidak ya. Jadi bentuknya ini ya. Bentuknya memang dia seperti bintang ya. Kalau misalnya mau ini nih kemarin ya. Bentuk dari ininya bentuk cakramnya. Ya, di sini. Bentuknya seperti bintang. Insya Allah seperti itu. Ya. Oke. Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bentuknya seperti tabung. Ya, seperti tabung itu biasanya seperti tadi ya. Bentuknya. Ada yang lobatus ya. Bentuknya tabung seperti ini. Ya. Ini tabung bentuknya seperti ini ya. Kemudian trompet. Trompet apa? Biasanya kalau trompet ini pertamanya lurus dulu, ya lurus dulu bentuknya, kemudian atasnya baru seperti ini, ya, seperti trompet, ya. Kemudian mangkuk, mangkuk berarti seperti ini ya, mangkuk ya. Ini bentuknya agak membulat kalau mangkuk ya. Kalau cawan agak lebar nanti ya. Ya, ini mangkuk. Kemudian ada piala, piala itu bentuknya seperti ini ya. Piala itu bentuknya biasanya ada gini agak gitu ya. Jadi yang bawahnya lebih besar dibandingkan dengan yang atasnya. Ini bentuk piala, kemudian ya seperti itulah.
Ada yang seperti itu ya. Kemudian berikutnya bentuk corong ya. Kalau bentuk corong ininya kecil ya, kemudian ada ininya. Baru misalnya ininya seperti ini, baru ini korolanya ya. Ini bentuk corong ya. Kemudian bentuk lonceng. Lonceng hampir mirip seperti piala tapi kebalik ya. Kalau lonceng gini, ininya besar, ininya kecil. Nah, kalau piala kan tadi ininya kecil, ininya besar. Nah, beda kan? Ya. Seperti itu. Lonceng seperti itu, ininya agak besar ke atasnya. Nah, ini bentuk beda-beda ya bentuk. Nah, itu otomatis biasanya bentuk dari apa namanya? Bentuk dari korolanya itu actinomorph ya. Bintang kan actinomorph ya. Tabung juga actinomorph, trompet actinomorph ya. Yang dilihat adalah kaliksnya saja. Kaliksnya saja, bukan korolanya ya. Kaliksnya atau bukan bunganya. Nah, kita lihat lagi sekarang kaliksnya yang terdapat pada yang memiliki sifat zigomorf atau tangkup tunggal ya. Ini ada yang memiliki sifatnya bertaji atau kalkaratus dan yang kedua adalah yang dia berbibir atau labiatus. Yang bertaji contohnya ini pada Impatiens balsamina. Impatiens balsamina ini ya. Nah, seperti ini. Lihat, ini kaliksnya ya. Ini kaliks, ini korolanya, ini kaliksnya warnanya sama. Tadi kan biasanya warnanya berwarna hijau ya. Tapi pada Impatiens balsamina kaliksnya berwarna seperti ininya ya, warnanya pink atau ini keungu-unguan ya. Nah, lihat. Ini seperti ada tajinya. Kalau misalnya kita belah ya jadi itu ya sama seperti ini ya. Itu hanya satu. Berarti ini termasuk yang simetrinya adalah zigomorphus atau zigomorph. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah labiatus, berbibir ya. Ini seperti ini bertaji tadi ya, ini berbibir ya. Contohnya pada Salvinia splendens ya. Ini adalah korolanya dan ini adalah kaliksnya. Ini korolanya sudah lepas. Nah, karena di yang bawah dan atas itu bentuknya tidak sama ya. Kalau kita belah di sini ini tidak simetris karena yang atas ini lebih panjang biasanya dibandingkan yang bawah, maka belah dari sini, dari atas sini. Maka kalau belah dari atas sini akan simetri ya. Akan simetri dibandingkan dengan yang tadi ya, ini akan simetri ya, yang ini tidak simetri gitu ya. Itu lihat dari simetrinya. Jadi simetrinya ada yang berbentuk seperti taji atau kalkaratus seperti ini dan yang berbibir ya, karena ada kelihatan ya. Kenapa disebut berbibir? Karena kelihatan ya. Yang atas dan bawah itu beda ya. Bibir kan tidak sama juga ya. Yang atas dan yang bawah. Oke, sampai sini paham? Diam saja berarti saya anggap paham ya. Baik, berikutnya adalah kelopak ini ya. Ada beberapa yang menarik pada kelopak ya. Jadi kelopak ini pada umumnya ya, atau kaliks ini pada umumnya setelah dia jadi buah ya, hilang kan kaliksnya. Pada mangga kaliksnya sudah tidak ada ya. Pada alpukat ya. Maaf, saya salah ya. Pada Mangifera indica ya, kaliksnya sudah tidak ada ya. Pada Persia americana atau Persia gratissima alpukat ya, itu juga kaliksnya sudah tidak ada ya. Kemudian pada buah yang lain rata-rata Duriosibetinus misalnya, kaliksnya sudah tidak ada ya. Tapi ada beberapa kaliks yang ikut serta menjadi bagian buah ya. Contohnya pada Physalis minima ya, pada Physalis minima ini ya, ini kaliksnya malah yang menjadi buahnya. Buah aslinya mana? Di dalam. Ya, ini adalah kaliksnya. Ya. Kemudian pada Solanum melongena, ya, ini juga kaliksnya ikut serta menjadi buah. Ya, ada kaliksnya yang ikut serta menjadi buah. Selain ini mungkin ada buah apa lagi? Ada yang bisa memberikan contoh yang kaliksnya ikut serta menjadi buah ya, pada saat setelah jadi buah kaliksnya ikut serta gitu ya. Ada contoh lain?
Coba. Apa Rokib? Siapa? Tomat. Apa nama ilmiah? Saya nggak mau nama lokal. Solanum sitna ya. Oke, Solanum lycopersicon ya. Ada lagi? Ada lagi, Mas? Hah? Kemiri. Nama ilmiahnya? Strawberry. Nama ilmiahnya? Strawberry itu. Nama ilmiah dong. Ada lagi strawberry ya, tapi kan tidak nama ilmiah ya. Fragaria ananasa. Ya. Atau Vesca ya, Vesca. Capsicum frutescens, Bu. Capsicum frutescens itu pada lombok-lombokan ya. Capsicum frutescens ya. Ya, benar ya. Masih ikut ya. Oke. Apa lagi? Fragaria Vesca. Fragaria Vesca tadi sudah dibahas ya, Fragaria ananasa, Fragaria Vesca ya. Ada lagi? Oke, banyak sebenarnya ya. Oke, untuk Sidna dan Salvina atau Salvina tadi yang jawab. Capsicum frutescens siapa? Saya, Bu. Safina ya, Safina ya. Tarisa, tolong ditambahkan 5 poin di PR-nya. Yang aktif akan saya tambahkan di PR-nya 5 poin ya. PR-nya misalnya nilainya 100 ya, tetap ya. Jadi 105 nggak apa-apa. Oke, ya, belajar untuk aktif. Jadi yang aktif nanti akan ditambahkan poin ya. Nah, selain dari ini apalagi ya? Pada Garcinia mangostana, manggis ya, ada kan? Ya. Oke, kita lihat. Tadi ya, pada capsicum ya, capsicum. Frutescens. Ya. Lihat ya. Nah, ini kaliksnya masih ikut serta nih. Kaliksnya ada di sini, bentuknya bintang ya. Bentuk kaliksnya bintang ya. Ini ya, lombok ya. Kemudian pada Garcinia mangostana ya. Pada Garcinia mangostana juga kaliksnya masih ikut serta nih, kaliksnya ya. Yang atasnya ini stigmanya ya. Yang ini kaliksnya masih ikut serta. Kemudian pada apa lagi? Banyak ya. Pada solanuman ya. Solanum melongena, Solanum torpum, Solanum tuberosum. Tuberosum enggak ya? Itu ini apa kentang ya. Banyak lah ya. Nah, itu diantaranya kaliksnya ikut serta menjadi bagian buah. Ya. Kemudian ada yang salah satu kelopaknya amat lebar ya. Salah satu kelopaknya amat lebar nih, lihat ya. Ini pada bunga putri, bunga daun putri atau Muscendra etherophylla ya. Lihat bunganya seperti ini. Ini korolanya, ternyata yang lebar ini kaliksnya. Percaya tidak, kita lihat ya. Ternyata kalau misalnya kalian ketemu dengan bunga yang seperti ini ya, lihat kaliksnya. Ini termasuk kaliks yang zigomorf ya. Karena lihat dari 5 sepalnya ada 1 sepal yang daunnya lebih lebar. Ya, ini setengah ya, lihat setengahnya dia termasuk yang setengahnya berlekatan, berarti termasuk yang visus ya. Dan satu helainya ini, satu helai dari sepalnya ini yang lebar. Sedangkan korolanya yang ini. Berlekatan juga korolanya ya, bentuk trompet. Ini berlekatan, ya kan? Nah, jadi yang menarik di bunga daun putri atau Muscendra erythrophylla itu biasanya kelopaknya, kaliksnya. Kaliksnya yang marah lebar, mungkin sering ketemu ya, begitu. Kemudian berikutnya hati-hati pada bougainville ya, Bougainvillea spectabilis ya. Nah, ini adalah flowernya ya, kadang-kadang ada kaliksnya di bawahnya kelihatan ya. Nah, yang ini, yang lebar ini bukan kaliks ya. Ini bukan kaliks, tapi ini adalah brakteanya. Ya. Yang menarik di bunga bougainville bukan bunganya, karena bunganya kecil-kecil, malah brakteanya yang menarik. Ya.
ini terdapat pada kaliks ya. Jadi ada beberapa kaliks yang memang seperti ini ya keadaannya. Kemudian kaliks tadi, kaliks itu kawan pada umumnya berwarna hijau ya. Ternyata ada kaliks yang berwarna tidak hijau. Ada yang bisa mencontohkan kaliks yang berwarna tidak hijau selain Impatian balsamina dan Salvinia splendens mungkin? Atau pada Erythrophylla ya, yang selain ini Musaendra kan warnanya kaliksnya merah ini ya. Ada yang putih Musaendra. Selain ini ada yang bisa mencontohkan contoh kaliks yang berwarna tidak hijau? Ayo. Ada? Yo, 5 poin lagi. Duluan. Pernah lihat nggak? Selama ini tidak perhatian sama bunga-bunga ya. Setelah ini harus perhatian karena banyak pertanyaan di sana ya. Big cell ini ya, big cell nilai ya. Ada contoh ya selain ini? Lewat 5 4 3 2 Rosalini. 1. Apa? Siapa? Narjun? Rosalini, Bu. Rosel? Apa sih namanya? Rosella. Rosella iya, tapi kan namanya tidak Latin ya. Hibiscus sabdarifa, warnanya merah. Hibiscus sabdarifa. Warnanya merah. Anda beruntung. Nah, nama Latinnya, nama ilmiahnya mohon diperjuangkan lagi ya, supaya bisa ya. Selain itu juga apa ya, Tamarindus indica. Coba tahu nggak yang tahu Tamarindus indica atau indicum? Indica flower. Siapa yang tahu ini? Asam jawa. Asam. Warna kaliks apa? Jambon. Pink ya. Warna kaliksnya pink. Cantik ya. Ya nggak terlalu hijau ya, lebih ke pink. Ya. Kan? Oke. Itu ya, kita lanjut temannya. Tadi setelah kaliks berarti apa? Setelah kaliks berarti apa? Corolla. Oke, berarti kita bahas tentang corolla. Kita kenalan dulu dengan corolla. Corolla nama lokalnya tadi bunga atau mahkota bunga. Ya, hiasan bunga yang terdapat di sebelah dalam kaliks. Ya kan? Tadi kan sudah yang terluar ya, hiasan bunga yang terluar kaliks, yang dalamnya berarti corolla. Nah, umumnya lebih besar, ada yang tidak besar? Ada ya, contohnya tadi Musaendra erythrophylla ya. Kemudian biasanya juga memiliki warna yang indah ya. Kalau kaliks pada umumnya hijau, kalau pada corolla warnanya menarik ya. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang emping ya, ada yang ungu, biru, hitam mungkin ya, hijau dan lain sebagainya ya. Kemudian susunannya dan bentuknya juga menarik ya. Nanti kita bahas ya. Ini menariknya itu pada diagramnya ya. Menarik ya, karena biasanya diagramnya yang membingungkan gambarnya ini ya. Nanti kita praktek, silahkan kalian praktekkan ya. Kemudian dia memiliki aroma yang khas ya, atau harum yang sedap, tetapi ada juga yang tidak sedap ya. Kemarin sudah dibahas ya persoalan aroma ini ya. Dan dianggap bahwa menarik. Jadi si serangga itu datang karena ada yang menarik ya. Kalau dari mana itu datang, ada dan sebagainya ya. Nah, makanya si serangga ini jadi penghulu aktivator penyerbukan dari bunga tadi. Nah, sama ya, bentuknya ini ada yang berlekatan ya, ada yang lepas bebas, ada juga yang tidak memiliki polanya, itu yang disebut dengan prosedure kemarin sudah dibahas ya, yang
Floss incompletus ya. Nah, yang berlekatan hampir mirip ya, ada yang bentuk seperti tabung ya. Kemudian ada yang pinggiran ya dan leher ya. Ini ada yang ya berarti sedikit ya. Pinggiran berarti hanya sedikit ya. Sedikit yang berlekatannya. Sedangkan leher berarti setengah ini ya, partitus ya. Kemudian kalau misalnya yang lepas bebas ya, itu mengikuti rumus estivatio ya, apakah dia aperta, valvata, duplicativa, reduplicativa dan imbricata. Tapi bentuk dari petal ya, satu helai daun corolla kan petal. Itu ada yang berbentuk kuku atau unguis dan ada yang berbentuk seperti helaian atau lamina. Yang berbentuk seperti kuku, ini contohnya ada nggak ya di sini? Nah ya, ini berbentuk seperti kuku ya kan gini ya. Ada juga yang berbentuk helaian, lebar-lebar seperti pada Hibiscus rosa sinensis atau pada ini ya, petal-petalnya helaian. Nah, ini bentuk-bentuk lamina. Ada juga yang berbentuk seperti kuku ya, misalnya pada bunga ini berbentuk seperti helaian ya. Pada capsicum. Capsicum ini bentuknya hampir seperti atau disebut unguis ya. Ada juga berbentuk lamina ya. Atau misalnya yang lamina seperti pada hibiscus gitu ya, lembaran-lembaran yang lebar gitu ya lamina. Nah, itu bentuknya. Kemudian ada juga yang dia termasuk yang floss nudus apabila korolanya sangat kecil sehingga sama sekali tidak menarik perhatian ya, tidak ada ya. Jadi yang terlihat hanya alat kelaminnya saja ya. Bunga yang kondisinya seperti itu disebut bunga floss nudus atau tajuknya apetalus ya. Apetalus itu dia tidak menarik, kecil sehingga tidak yang menarik itu kan biasanya yang menjadi periantium itu calyx dan corollanya, ini malah kecil ya, hampir tidak ada, malah tidak menarik ya. Sehingga yang terlihat adalah alat kelaminnya saja. Nah, bunga yang seperti itu yang disebut dengan floss nudus. Bentuknya adalah dari corolla ya. Bentuk dari corolla ini berdasarkan simetrinya ada yang actinomorph dan zygomorph. Yang pertama adalah berbentuk calyxnya ya. Berbentuk bintang atau trotatus ya. Itu contohnya pada capsicum anum. Lihat bentuknya bintang ya. Kemudian ada berbentuk tabung ya, tapi tabungnya ini pada yang tengahnya ini ya. Pada Helianthus anus yang bunga tengahnya ini ya. Kemudian bunga trompet atau yang berbentuk tabung disebut tubulosus ya, tubulosus ya. Sedang yang trompet disebut Hippocrateriformis ya. Itu contohnya pada pepaya ya, ini. Pepaya yang jantan biasanya ya. Pepaya itu kan ada beberapa bunganya ya. Bentuknya lurus dulu kemudian baru bunganya. Itu yang bintang ya. Yang trompet ya. Kemudian ada bentuknya juga seperti mangkuk ya. Seperti mangkuk apa ya? Tulip mungkin ya. Nah, berikutnya ada yang zygomorphus. Ada yang carcalatus juga ya. Seperti contohnya pada dendrobium ya. Dendrobium ini adalah petalnya ya. Ini sepalnya ada dua ya, ada sepal dorsal ya. Dan yang tiga. Nah, petalnya yang ini ya, ini seperti bertaji atau disebut labiatusnya ini ya. Ada yang runcingnya ya. Itu disebut calcaratus ya. Kemudian berbibir. Ini yang berbibir contohnya pada corollanya. Contoh pada Ocimum basilicum, lihat corollanya. Ya, ada atas bawah seperti sedang lel gitu ya. Berbibir ya. Kemudian ada yang bentuknya seperti kupu-kupu atau disebut papilionaceus ya. Ini biasanya terdapat pada kacang-kacangan ya, ada pada harasis ya.
Hypogea atau arasis yang lain ya, pada Glycine soja, Glycine max ya, bunganya seperti ini ya. Ini bentuknya seperti kupu-kupu. Ya. Ini kan kalau kita lihat ya korolanya ini termasuk yang zigomorf ya. Kemudian pada Personatus ya atau bertopeng atau berkedok ya. Contohnya pada Anthuriumazus, lihat seperti topeng ya. Ini matanya ya, ini hidungnya, ini topinya ya. Nah, kalau kita belah jadi dua, ini hanya satu ya. Ini ya, jadi termasuk simetri yang zigomorf ya. Kemudian bunga pita atau ligulatus pada pinggiran bunga matahari ya. Bunga matahari yang pinggirnya ini adalah bunga pita ya. Dia termasuk yang mandul ya. Ini ya simetrinya satu ya, di tengah-tengah persis ini di belahnya. Nah, bentuk pita bentuknya trompet ya. Ini termasuk yang labiatus, personatus, kupu-kupu ya, labiatus juga, labiate ya. Kemudian ada yang bentuknya seperti tabung ya. Gitu. Nah, ini ada yang menarik juga ya, yang tajuknya berubah warna seperti pada Gossypium ya. Pada awal mekar ini warnanya kuning, tapi pada saat mau layu warnanya jadi pink. Ya. Nah, ini contoh bunga yang berubah juga ya. Lihat, ini bunganya saya tidak ingat ya bunganya. Awalnya jam 8 ini warnanya putih ya. Pada saat dia bertambah jamnya ya, semakin siang semakin sore warnanya semakin tambah ya. Tintanya nambah, ini tinta pada bunganya ya. Awalnya kertasnya putih doang ya, bunganya putih doang. Nah, tintanya bertambah ini. Ada mulai agak mau pinknya muncul ya, blur pink terakhir pada saat jam 5 atau mau menjelang sore ya, itu warnanya semakin pink. Ini contoh pada bunga. Kalau yang seperti ini pada magnolia ya, mungkin sejenis bunga apa ya, hibiskusan ya, mirip ya, atau Gossypium ya, Gossypium yang lain ya. Ya sama lah ya, mangga. Saya nggak tahu nama ilmiahnya apa ini. Ada yang tahu nama ilmiahnya nggak? Bunga apa ini? Tebak-tebakan. Kayaknya nggak ada ya. Saya lewat. Padahal 5 poin lagi ya. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan tentang corolla? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke bagian yang lain, yaitu perigonium. Nah, bagaimana untuk lingkaran perigonium? Karena perigonium itu adalah tenda bunga atau antara corolla dan kaliksnya itu tidak bisa dibedakan. Jadi kalau misalnya membuat diagram bunga, ya ini ya kalau corolla, ini kaliksnya, ini corollanya. Nah, kalau perigonium itu satu lingkaran, tapi kalau misalnya sama ya bentuknya nanti disamakan. Ya, bisa lingkaran satu ini perigonium yang satu, ini perigonium 2 ya, karena ini terdiri dari 2 lingkaran, tapi bentuknya sama ya. Gitu. Baik. Tenda bunga atau perigonium ya, jadi dia kondisinya di mana kaliks dan corollanya itu tidak bisa dibedakan. Ada 2 sifat yang membedakan ya berdasarkan bentuk dan warnanya ya. Ada yang mirip seperti kaliks ya, ada yang mirip seperti corolla. Yang mirip seperti kaliks, perigonium yang mirip seperti kaliks berarti dia adalah kalisinus. Sedangkan tenda bunga atau perigonium yang mirip seperti corolla berarti dia termasuk corollinus. Contoh pada Lilium longiflorum, ini termasuk kalisinus atau corollinus? Ini kan satu lingkarannya, corollinus ya, seperti corolla kan. Nah, tapi dia sebenarnya dia adalah tenda bunga. Ini juga seperti corollinus. Oh, thank you. Belum ya, belum selesai ya, masih ada kelamin bunga. Nah, contoh yang kalisinus apa? Misalnya pada Ricinus communis yang mel kemarin ya. Ricinus communis male flower. Ya. Ini ya, ini kan hanya satu lingkaran ya. Hanya satu lingkaran dan berarti dia termasuk perigonium ya atau tenda bunga. Tapi dia termasuk yang kalisinus karena mirip seperti kaliks. Betul? Betul atau betul?
Kemudian ini sifat dari ini termasuk yang berlekatan ya. Kemudian contoh yang lain ya pada Zimase. Zimase male flower ya lihat. Pada Zimase juga ya lihat ini. Ada yang lebih jelas nggak ya? Kita lihat. Ini lihat ya. Ini lihat. Ini adalah ini nggak tahu ini kalis apa corolla. Ini kan stamen ya. Ini stamennya ya. Nah, ini karena ada dua helai nggak jelas ini kalis corollanya, makanya ini yang disebut dengan perigonium. Karena mirip seperti kaliks, makanya ini adalah perigonium yang kalisinus. Bisa dipahami? Bisa ya bedakan ya. Nah, kalau misalnya dia lingkarannya sama, bisa hanya satu lingkaran atau beberapa lingkaran tapi bentuknya sama, berarti dia termasuk yang perigonium ya. Kalau perigoniumnya mirip seperti corolla, berarti corollinus. Kalau perigoniumnya seperti kaliks, berarti kalisinus. Ya. Kemudian bentuk atau sifat dari perigonium sama ya, ada yang berlekatan, ada yang lepas bebas. Kalau berlekatan seperti yang tadi ya, yang pada male flowernya ricinus itu berlekatan. Nah, kalau yang ini juga berlekatan ya, berlekatan. Nah, yang berlekatan ini disebut gamophilus, sedangkan yang lepas bebas satu helai daun perigonium itu daunnya namanya apa? Satu helai ini namanya apa? Tepal. Salah. Petal itu daun corolla. Ayo. Tepal. Nah, tepal. Tepal ya, tepal. Jadi Safina tambah 5 poin lagi ya. Satu helainya namanya tepal. Ya. Kalau corolla itu petal, kaliks itu sepal, kalau perigonium itu tepal. Ya. Tadi saya tolong ditambahkan, jadi Safina lagi ya, yang aktif ya Safina, yang lain ya aktif dong, gitu ya. Ini satu helai daun tepal dengan tepal yang lainnya tidak berlekatan dinamakan Pleiophilus. Ya, pleo, ya, yang berlekatan Gamophilus. Oke, sampai sini paham? Sisa 7 menit, kita mau ke kelamin bunga atau cukup sampai sini? Masih ada kuliah? Tadi kita telat setengah jam ya, harusnya 8.10 jadi 8.40. Ada kuliah setelah ini? Tidak ada, boleh izin saya tambahkan sampai kelamin bunga, tidak sampai stamen dan pistilnya ya. Oke. 5 menit selesai insya Allah. Sedikit kok. Ya, kita lihat tuh. Cuma berapa? Ya, sedikit. Oke. Baik, kita ke kelamin bunga. Ya. Kelamin bunga itu kan ada kaliks, ada stamen dan pistilnya. Nah, kelamin bunga ini ya, alat kelamin yang pada bunga itu kalau yang jantan itu namanya stamen ya atau androsium ya, alat kelamin jantan itu stamen, alat kelamin betina itu pistil. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ya, kalau misalnya di bunga itu ada satu bunga itu pada umumnya dia memiliki kedua alat kelamin tersebut ya, atau disebut hemaprodit ya. Lambang dari kelamin berkelamin dua itu sepertinya ada panah, ada plus ya. Kemudian bunga juga ada yang memiliki kelamin tunggal. Flos uniseksualis. Flos berarti bunga, uni satu, seksualis berarti alat kelaminnya cuma satu ya. Kalau jantan berarti dia hanya memiliki stamen ya, yang disebut dengan flos maskulus ya. Ingat ya saya hanya ini kan. Ya, sedangkan yang betina berarti dia hanya memiliki pistil ya, berarti yang disebut dengan flos feminis. Ya. Dan ada juga bunga yang tidak memiliki alat kelamin atau disebut mandul. Jadi contohnya ini pada bunga pita ini, pada bunga pita yang terdapat pada Helianthus anus ya. Dia tidak memiliki alat kelamin, makanya dia termasuk yang mandul ya. Yang memiliki alat kelamin adalah yang tabungnya di sini. Ya. Itu alat kelamin bunga, kita lihat ya berdasarkan dari alat kelamin tadi ya. Ini ada yang monoekus atau monoesis, ada dioesis dan ada poligamus.
ya. Kalau misalnya yang jantan betinanya ini dalam satu rumah, ya, yang terpisah ya, jantan betina terpisah adalah, tapi dalam satu tanaman itu disebut monoekus ya. Tanamannya satu, misalnya ada jantan di tanaman tersebut ya, maaf, saya clear. Ada satu tanaman, ini anggap tanaman. Nah, dalam satu tanaman tersebut ada jantannya dan ada betinanya. Nah, ini yang disebut dengan monoesis atau monoekus. Ekus itu rumah kan ya. Mono itu satu. Ya, berarti satu rumah atau satu tanaman. Contohnya apa? Contohnya pada simes, pada Cucumis sativus, pada Ricinus communis. Kita lihat ya. Simes ini ya, jantannya ini ya, dia memiliki stamen saja. Ini bunga jantannya yang di atas ya, yang bentuknya bulir majemuk atau spica composita ya, masih ingat. Dan ada bunga betinanya. Jadi yang panjang-panjang ini adalah pistilnya. Ini adalah pistil putik ya. Jadi pistilnya itu nempel nanti ke satu bunga, itu satu pistil ya. Nah, kalau terjadi penyerbukan ya, diserbuki oleh ini ya, terjadi penyerbukan ya, nanti akan menjadi, dilanjutkan dengan perkawinan atau fertilisasi, akan menjadi buah. Makanya jagung itu ada yang jadi buah, ada yang tidak ya, kadang-kadang tidak semuanya. Berarti kalau tidak semuanya dalam satu itu, berarti yang sebagian itu tidak terjadi perkawinan gitu ya. Kemudian berikutnya Ricinus communis, ada dua bunga ya, ada bunga yang warna merah, ada yang bunga warna putih. Nah, pertanyaannya, yang betina warna merah atau putih? Yang betina warna merah atau putih? Putih. 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 Ada yang jawab warna merah? Merah. Merah. Siapa yang jawab warna merah? Siapa yang jawab warna putih? Kelompok merah mana, kelompok putih mana? Oke ya, kita lihat ya. Jadi ya, Ricinus communis ini ya ada dua bunga dalam satu tanaman ya. Berarti dia termasuk yang monoesis atau monoekus ya. Nah, kita lihat ya. Bunga yang merah ini adalah bunga betina, sedangkan bunga jantannya adalah yang ini. Kok mana? Jantan berarti dia punya pistil ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Ini kaliksnya, ini pistil-pistilnya. Ini belum mekar ini. Ini belum mekar. Ini jantan yang belum mekar. Buah aslinya itu seperti rambutan gini kan. Lihat, dia memiliki bakal buah. Ciri-ciri dari betina kan pistil ya. Memiliki bakal buah yang seperti rambutan. Ya. Nah, ini yang jantannya. Ini perigoniumnya kan. Ini stamen-stamennya. Nah, ciri-ciri stamen bagaimana nanti kita bahas pada saat kita bahas stamen ya. Ini. Ya, oke ya. Jadi ini adalah betinanya dan ini adalah jantannya. Ini jantan yang belum mekar. Sedangkan kalau misalnya buahnya seperti apa? Buahnya seperti rambutan. Ya. Kemudian berikutnya ada Cucumis sativus ya, contoh pada timun ya. Ada bunga jantannya, berarti kalau misalnya kita lihat ini hanya memiliki stamennya saja dan bunga betinanya, berarti memiliki pistil dan memiliki di bagian dari pistil adalah dia memiliki ovarium. Nah, kelihatan ini ovariumnya tenggelam. Ya, ini ovarium yang tenggelam ya. Ini pada timun. Nah, ini dalam satu tanaman ada jantannya, ada betinanya. Ini jantannya, ini betinanya. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah yang berumah dua atau dioekus atau diesis ya. Contoh pada Zalaka aja ya. Bukan Zalaka edulis. Tadi saya salah kayaknya menulis nama ilmiah ya, tolong diperbaiki ya. Nah, Zalaka ini ya, Zalaka ini tanaman jantan dengan tanaman betina terpisah. Jadi kalau misalnya kita nanam satu tanaman, itu tidak akan jadi buah sampai kapanpun. Karena ini tanaman jantan dan tanaman betina, itu terpisah. Ini pohon jantannya, ini pohon betinanya. Aduh, saya clear aja. Ini jantannya, ini betinanya. Nah, ini jantan ya seperti ini. Sedangkan ini betinanya. Nah,
Kalau kita nanam salah satu saja tanaman, itu sampai kapanpun tidak akan jadi buah. Kenapa? Karena kalau betinanya saja, itu tidak ada yang menyerbuki. Apalagi jantannya. Kalau jantan kan tidak memiliki bakal buah. Tidak akan jadi buah sampai kapanpun. Ya kan? Ini bunga jantannya. Ya. Jadi jantan itu penting juga ada untuk menyerbuki. Ya, menyerbuki si bunga betina. Tapi kalau misalnya betina tanpa jantan, ya, ini juga tidak akan jadi buah karena tidak ada yang menyerbuki. Jadi minimal kalau misalnya mau jadi buah, ya itu harus tanam 2 tanaman, yang jantan dan yang betinanya. Tapi kalau misalnya satu kebun, ya satu halaman 5 hektar misalnya, itu harus ada keduanya. Dan biasanya jantannya itu lebih sedikit dibandingkan dengan betinanya. Ya, poligami nanti ya. Jadi si jantan menyerbuki banyak bunga. Kenapa? Karena kalau jantan kan nanti produksinya tidak akan, kalau terlalu banyak jantan, produksinya tidak terlalu banyak karena jantan sampai kapanpun tidak akan jadi buah ya. Jadi supaya produksinya meningkat, jantannya beberapa, yang penting dia bisa menyerbuki ya si betinanya ya, dan betinanya yang lebih banyak supaya produksinya tinggi. Gitu. Itu dioekus ya, atau dioesis ya, sama. Berikutnya adalah poligamus. Perhatikan, poligamus berarti salah satunya ada yang hemaprodit. Salah satunya yang hemaprodit. Ya. Berikut yang pertama ada Ginodioecus. Ada berapa tanaman? Ginodioecus. Ginodioesis. Berapa tanaman? Berapa? Hah? Berapa? 2. Yang satu apa? Yang satu apa? Yang satu tanaman Gino. Gimnospermae. Gino berarti dia tanaman apa? Gino, gini, gami berarti tanaman apa? Memiliki bakal biji. Berarti betina, ya betina seperti ini. Nah, kemudian yang ini apa? Satu lagi. Hemaprodit. Hemaprodit. Nah, jadi kalau misalnya poligamus, dia termasuk salah satunya ada hemaproditnya. Kalau Ginodioecus berarti dia yang satu itu betina, yang satu hemaprodit. Gino betina, dia berarti 2 ya, betina 2 rumah. Ya, satu betina, satu ini. Artinya apa? Ya, artinya keduanya bisa jadi buah, tapi kalau kita nanam ini saja ya, ini tidak akan jadi buah sampai kapanpun. Karena tidak ada yang menyerbuki, tapi kalau kita menanam yang ini bisa. Ya, jadi caranya apa? Caranya kalau misalnya ini mau jadi buah, nanam lagi supaya si jantan yang dari sini itu bisa menyerbuki yang ini, ya betina yang sendirian tadi. Berikutnya Androdioecus. Contohnya pada Dryas octopetala. Androdioecus berapa tanamannya? 2. Ada 2. Yang satu tanaman apa? Jantan. Jantan. Ya, yang satu lagi berarti hemaprodit. Benar. Ini contoh pada Dryas octopetala ya. Pada Dryas octopetala. Lihat ini tanamannya. Ini adalah tanaman jantannya karena dia memiliki stamennya saja. Kita lihat sebentar. Dryas octopetala. Nah, ini ya. Ini bunga Dryas octopetala, ini banyak yang jantannya ya. Lihat ya, ini dia termasuk yang jantan ya, karena hanya memiliki stamennya saja. Tapi ada juga yang dia memiliki hemaprodit ya. Hemaprodit. Hermaprodit. Nah, ini ya. Yang ini ada pistilnya yang tengah. Kelihatan kok.
stamen, pistil. Ini kayaknya pistilnya ini. Yang tengah ini. Jadi ada dua ya. Tadi yang stamennya saja, ada yang double ya, pistil dan stamen. Ini pistilnya ya kayaknya tengahnya ini, dan ini stamennya saja, lihat. Kalau nggak salah ini jelas kok pistilnya. Ini stamennya saja. Ya. Ini tadi ada pistilnya. Ya. Ini stamennya saja. Ini ada pistilnya. Ini stamennya saja. Nah, kalau stamennya saja dia berarti fosmakulus. Kalau ada pistilnya berarti hermaprodit. Ya, ini contoh pada Dryas octopetala ya, di mana dia termasuk yang Androdioecus. Ada tanaman yang memang jantan saja, ada tanaman yang termasuk yang hermaprodit. Kemudian Monoequus polygamus. Nah, apa ini maksudnya Monoequus polygamus? Ada berapa tanaman? Satu. Pada tanaman tersebut ada bunga apa saja? Jantan, betina, dan hermafrodit. Nah, betul. Jantan, betina, dan hermafrodit. Ya. Ini contoh pada pepaya. Ya. Pada karika. Pada karika papaya ya, lihat ya, ada betina, lihat ya, betina karena dia hanya memiliki pistilnya saja yang warna kuning ini. Ada yang hermafrodit, lihat dia memiliki pistil dan bakal buahnya kecil ya, dan ada jantannya saja. Kita lihat ya, kalau ini pistilnya saja warna kuning ya, warna orange ini stamen, dan ini hanya stamennya saja. Dalam satu tanaman ada yang female-nya, ada yang Phos femininus, hermaprodit, dan Phos masculusnya dalam satu tanaman. Berarti dia termasuk yang Monoequus polygamus. Dalam satu tanaman hanya terdapat 3 bunga. Ya, Monoequus polygamus. Nah, ini ya. Oke. The last one, Trioequus polygamus. Berarti ada berapa tanaman? Berapa tanaman? Trio. Berarti ada Tiga. betul 3 ya. Jadi ada tanaman jantannya, ada tanaman betinanya, dan ada tanaman hermaproditnya. Ini contohnya apa ya? Saya tidak ingat ini. Ada contohnya seperti ini. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang bisa mencontohkan, silahkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Oke, kalau tidak ada ya sudah. Oke. Minggu depan kita akan lanjut ke materi kelamin ya, mulai dari stamen dan pistil. Mau nanti dibantu membaca, tadi sebenarnya sudah membaca ya, karena PR-nya tadi sudah mulai ke stamen, pistil ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila karena tadi masuknya telat ya. Besok juga saya mungkin akan mampir ya, kita ketemu ya, akan mampir sebentar yang lihat aja prosesnya. Tolong on time ya untuk praktikumnya, persiapkan ya, jaga kesehatan ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini, cukup ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan keterlambatannya. Kita tutup bersama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya, saya tutup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.